A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jamaah rahimakumullah, para santri Kutab Awal 3 yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan Ustadz Pago dalam pelajaran sirah online pekan ini dengan judul Doa Sang Nenek untuk Nabi Isa alaihi salam. Apa judulnya? Doa Sang Nenek untuk Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana doa sang nenek itu? Doa sang nenek ini ada di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 36. Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyatiha minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan dari godaan setan yang terkutuk untuknya dan anak cucunya. Ini doanya neneknya Nabi Isa alaihi salam. Siapa neneknya Nabi Isa ini? Namanya Hana. Hana menikah dengan Imron. Dari pernikahan Hana dengan Imron, menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lama pernikahan mereka ini tidak punya anak. Sampai akhirnya Hana kemudian bernazar, ya Allah, berikanlah aku seorang anak, seorang keturunan yang saleh. Nanti anak tersebut akan aku abdikan kepadamu. Lalu Allah mengabulkan doanya Hana ini. Hana kemudian hamil, terus melahirkan, ternyata lahir anak perempuan. Anak perempuan tersebut diberi nama Maryam. Nah, ketika anak itu lahir, Hana berdoa, ya Allah, anak ini sudah kuberi nama Maryam. Aku mohon kepadamu, ya Allah, lindungilah Maryam dan anak keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Nah, Maryam, alhamdulillah sepanjang hidupnya dia terhindar dari godaan setan. Maryam tidak melakukan perbuatan dosa. Salah satu penyebab Maryam tidak melakukan perbuatan dosa adalah doa dari sang ibu untuk Maryam. Kemudian Maryam punya anak, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam ini suatu hari didatangi oleh iblis. Bukan iblis biasa, tapi iblis, rajanya iblis, yaitu Azazil, yang dulu menggoda Nabi Adam. Azazil datang kepada Nabi Isa, wahai Isa al-Masih, aku adalah hambamu. Kemudian dia dia memuji-muji Nabi Isa, membungkuk-bungkuk di hadapan Nabi Isa. Kemudian, engkau adalah Tuhan. Karena engkau bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta sejak bayi, bisa bisa menyembuhkan penyakit kusta. Engkau punya kemampuan yang hebat dan itu adalah kemampuan Tuhan. Engkau adalah Tuhan. Kata Nabi Isa, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
Aku bukan Tuhan. Aku adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah. Aku adalah manusia. Aku adalah hamba Allah. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk. Maka Allah kemudian mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kemudian memukul sang iblis ini. Ceder. Dipukul pipi kanannya. Kemudian terpelanting si iblis ini ke utara. Sejauh 40 km. Sampai bengep. Lama banget ini sampai biru-biru. Iblis kemudian malaikat kemudian malaikat Jibril kembali ke langit. Iblis datang lagi mengundang, wahai Isa, engkau betul-betul Tuhan. Engkau bisa menyuruh malaikat Jibril untuk memukulku. Aku akan mengajak seluruh manusia untuk mengakuimu sebagai Tuhan. Jadilah Tuhanku dan Tuhan seluruh manusia. Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Allah kemudian mengutus malaikat Jibril lagi, kemudian kembali memukul iblis ini. Ceder, dipukul yang pipi sebelah kiri, kemudian terpelanting 40 km ke selatan. Di sini biru-biru juga pipinya si iblis. Malaikat kembali ke langit. Setelah itu kemudian iblis ini kesakitan, ya pipinya udah bengap semua, dua-duanya udah bengkak nih. Dipukul oleh malaikat kanan kiri. Dia datang lagi, wah engkau hebat sekali wahai Nabi Isa. Kalau engkau tidak mau jadi Tuhan gak apa-apa. Engkau adalah kesayangan Tuhan. Ibumu melahirkan tanpa suami. Dan engkau lahir tanpa ayah. Berarti ayahmu adalah Tuhan langsung. Engkau adalah anak Tuhan. Aku mengakui engkau anak Tuhan. Akan aku ajak seluruh manusia untuk mengakui engkau anak Tuhan. Kalau kau gak mau jadi Tuhan gak apa-apa. Engkau jadi anak Tuhan saja. Pengikutmu akan aku ajarkan semua untuk mengakuimu sebagai Tuhan. Kalau nggak mau akan kuajarkan pada mereka untuk mengakuimu sebagai anak Tuhan. Nabi Isa alaihissalam berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian malaikat Jibril turun lagi atas perintah Allah, kemudian dipukul ke bawah. Akhirnya kemudian iblis ini dia terperosok ke dalam tanah sejauh 40 km. Tenggelam ke dalam tanah ini. Kemudian dia kesakitan di situ, rasanya tubuhnya seperti remuk semua. Dan kemudian iblis ini dia nggak bisa bangun lama di dalam tanah itu, sampai kemudian dia bangun pelan-pelan sampai keluar 40 hari baru bisa keluar dari tanah itu. Kemudian setelah keluar dia marah sekali iblis ini. Si Azazil, si raja iblis ini. Tunggu engkau wahai Isa al-Masih. Aku sudah menggoda nabi-nabi dan rasul terdahulu. Belum pernah aku sesakit ini. Belum pernah aku dihinakan seperti ini. Belum pernah aku dipukul sampai pukul kanan, pukul kiri, pukul bawah. Sampai sekarang rasanya hancur semua perasaan tulang belulangnya Azazil itu. Untung Azazil ini dia sudah ada perjanjian dengan Allah. Dia tidak akan mati sampai hari kiamat. Kalau nggak ada perjanjian itu dan Allah nggak mengabulkan, mata iki sudah mati ini harusnya Azazil, dipukul oleh malaikat Jibril. Pukul kanan, pukul kiri, pukul bawah. Akhirnya kemudian sejak saat itu Azazil tidak berani lagi datang menggoda Nabi Isa. Karena kalau datang berani menggoda Nabi Isa itu sudah terlindungi oleh doa neneknya. Siapa neneknya? Hana. Bahkan Nabi Isa belum lahir saat Hana melahirkan Maryam. Ya Allah, mohon perlindunganmu, anak ini kuberi nama Maryam. Aku mohon perlindungan, melindungilah Maryam dan anak keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Ini pelajaran untuk bapak, untuk ibu, untuk kakek, untuk nenek. Ayo doakan anak-anak kita supaya mereka terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Doakan cucu-cucu kita supaya terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Selama ini orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek biasanya mendoakan supaya jadi anak soleh, anak pinter, anak sehat, anak soleh, anak pinter, penghafal Quran, penghafal hadis, penghafal ini gitu. Lupa untuk minta doa yang sederhana. Apa itu? Ya Allah, lindungilah anak keturunanku ini dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini doa yang sekarang sudah hampir ditinggalkan atau tidak banyak diketahui. Dan doa Hana ini doa yang mujarab, doa yang mustajab, mendoakan anak keturunannya terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Sejak saat itu
Iblis tidak berani lagi menggoda Nabi Isa alaihissalam. Tetapi iblis kemudian marah. Dia kemudian pulang ke istananya. Kemudian mengumpulkan para setan. Di situ dia menyembuhkan dirinya. Setelah sehat, sang raja iblis ini kemudian dia mengumpulkan seluruh setan, seluruh anak buahnya. Mulai sekarang saya punya dendam kepada Isa putra Maryam. Saya nggak bisa menggodanya. Saya nggak bisa menjadikan dia sebagai Tuhan atau anak Tuhan untuk kesembahan manusia. Tapi saya bisa menggoda pengikutnya. Mulai sekarang kita datangi pengikut-pengikut Nabi Isa dari depan, belakang, kanan, kiri. Kita ajarkan kepada mereka bahwa Isa adalah Tuhan. Kalau mereka nggak mau mengakui Isa adalah Tuhan, kita ajarkan pada mereka, kita bisikkan kepada mereka bahwa Isa adalah anak Tuhan. Maka iblis tidak berhasil menggoda Nabi Isa, tetapi berhasil menggoda umatnya Nabi Isa, pengikut Nabi Isa. Sehingga hanya sedikit sekali pengikut Nabi Isa itu yang memiliki keimanan yang benar, yang mau mengakui Nabi Isa sebagai nabi dan hamba Allah. Kebanyakan pengikut Nabi Isa itu mengakui Nabi Isa ini, orang-orang Nasrani mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Mengapa begitu? Hana lupa berdoa, doanya hanya lindungilah anakku dan keturunan Maryam dan keturunannya dari godaan setan. Tidak ada kata-kata lindungilah pengikut keturunanku dari godaan setan. Karena saat itu Hana belum tahu kalau Maryam ini akan melahirkan seorang nabi, akan punya banyak pengikut, belum tahu. Makanya kemudian sampai sekarang orang-orang Nasrani kebanyakan mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Padahal Nabi Isa bukan Tuhan, Nabi Isa juga bukan anak Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi nggak ada satupun yang jadi anak Tuhan itu. Termasuk Isa Al-Masih. Dia bukan anak Tuhan. Dia manusia. Sama seperti manusia yang lain. Dia manusia sekaligus Nabi dan Rasul. Lalu Maryam bagaimana? Maryam adalah perempuan sholihah. Perempuan yang bertakwa. Yang beriman kepada Allah. Yang taat kepada Allah. Yang kemudian mendapatkan keistimewaan, dia bisa hamil, melahirkan tanpa harus punya suami. Ruhnya Nabi Isa tersebut langsung ditiupkan oleh malaikat Jibril. Bukan berarti bahwa Maryam adalah istrinya Tuhan, kemudian Nabi Isa adalah anaknya Tuhan, bukan. Tetapi kan Nabi Isa hebat ya, dia nggak punya ayah. Kalau mau hebat-hebatan, Nabi Adam lebih hebat daripada Nabi Isa alaihissalam. Sebab Nabi Adam tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Diciptakan langsung dari tanah. Sementara Nabi Isa dia masih dikandung, masih dilahirkan oleh Siti Maryam. Tetapi inti dari cerita kali ini adalah mari kita mendoakan anak cucu kita dari godaan setan yang terkutuk. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.